kita nanti akan diberi demonstrasi terlebih dahulu oleh Kak Cinda tentang merakit robot sederhana. Robot apa? Robot bipedal. Apa itu robot bipedal? Nah, nanti kita lihat ya. Dan memang kayaknya nanti sederhana sekali sih ya. Tapi dari sederhana ini nanti akan dikupas ya oleh Kak Anton ya. Dan bagaimana seandainya ini dikembangkan. Nah, selanjutnya nanti Kak Rudi akan kemudian mengajari kita gitu ya, memberikan kita tutorial untuk langkah-langkah menyusun kalau misalnya ini dijadikan sebuah pembelajaran. Cocok sekali buat teman-teman yang mengajar atau guru, tapi juga sebenarnya jika teman-teman ini untuk diri sendiri sebenarnya juga cocok. Karena apa? Sebenarnya kita butuh menyusun langkah-langkah gitu. Ya. Kita butuh menyusun langkah-langkah bagaimana agar apa yang kita kerjakan ini menjadi suatu manfaat. Baik, langsung saja teman-teman, kita akan saksikan ya sesi pertama ini dari Kak Cinda ya. Baik, teman-teman sekalian, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Cinda Riri Pratiwi. Nah, mohon maaf saya nggak muncul dulu wajahnya, nanti takut gagal fokus karena muncul wajahnya. Nah, ini saya munculkan alat dan bahan yang kita akan pakai atau yang akan saya pakai untuk mendemokan kepada teman-teman cara merakit bipedal seperti apa. Nah, sebenarnya kalau dari tahapannya adalah merakit badannya dulu nih. Nah, kalau di sini saya menggunakan akrilik, jadi ada akrilik untuk badan awalannya yang akan dipakai sebagai sandaran dari dinamo, seperti itu teman-teman. Jadi akrilik ini kalau saya kupas dia sudah punya warna tersendiri. Nah, sehingga kalau teman-teman mau coba untuk mengkreasikan bentuknya mungkin bisa nanti di kostumnya, tapi untuk dasarnya ya basicnya bisa seperti ini. Nah, untuk pengganti akrilik sendiri sepertinya bisa diganti dengan macam-macam bahan ya Kak Yuda, misalnya kayak kardus gitu, kardus kuat, kardus yang kokoh gitu. Nah, itu bisa dipakai untuk menggantikan akrilik. Nah, saya demokan, apakah sudah tampak jelas? Jelas ya. Seperti ini. Ini untuk apa namanya? Untuk itu rangka ya, rangka badannya ya. Badannya dipedal. Nah, lalu kemudian saya masukkan di sini. Nah, ini dinamonya seperti ini. Jadi itu motornya diapit gitu ya, diapit sama rangkanya ya. Motornya akan diapit oleh rangkanya supaya dia tidak bergerak seperti itu. Nah, ini klek. Jadi kalau menggunakan bahan yang lain, berarti teman-teman harus mendesain supaya dia bisa klek, nggak bergerak seperti itu. Baru kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Nah, kita akan menambahkan bagian roda, teman-teman. Nah, ini nanti fungsinya adalah untuk memutar si dinamonya. Kalau teman-teman lihat, bipedal itu sebenarnya maksudnya apa sih? Bi itu 2 ya. Pedal itu kalau bahasa Indonesia pancal. Itu kaki ya. Jadi untuk ngengkol ya kalau bahasa Indonesianya, untuk mancal tuh untuk kalau apa ya Pak itu bahasanya ya? Ya pedal. Pedal. Nah, ini saya baru akan memasukkan dia ke dalam sini. Nah, seperti ini. Kemudian, nah butuh peralatan tambahan juga nih untuk mengapit supaya si motornya bisa tergabung dengan rangka dari
rodanya. Nah, saya di sini akan pakai baut dan juga teknologi bantuan, yaitu pakai ada yang tahu teman-teman kira-kira saya akan pakai apa nih untuk membantu di sini? Apa ya? Nah, saya akan pakai obeng. Jadi obeng ini termasuk teknologi sederhana. Sisi sebaliknya juga mungkin di antara teman-teman yang sudah pernah bikin bipedal, tahulah kira-kira seperti apa ya. Nah, kalau yang belum mungkin penasaran ini. Nah, ini saya sambil bantu, ada yang tanya-tanya ya itu. Itu belinya di mana Kak Cinda? Peralatannya itu, ada yang tanya seperti itu. baik, teman-teman, untuk peralatannya ini saya promosi nanti jadinya, Pak. Intinya apa ini? Ya, nggak apa-apa lah ya promosi ya, teman-teman ya. Bisa dipesan teman-teman kepada saya, Pak Yuda, Pak Anton, Pak Rudi, atau regional masing-masing ya. Ya, jadi bahan-bahan yang dipakai Kak Cinda ini memang didesain oleh Kokaro ya. Itu, tetapi tidak harus seperti itu juga. Tadi seperti dibilang Kak Cinda tadi, sebenarnya bisa juga pakai bahan yang lainnya. Nah, nanti dia akan seperti ini. Jadikah itu Kak Cinda? Sudah, Kak. Jadi ini kalau saya putar rodanya, dia nanti sudah bisa berputar, Kak. Nah, tinggal harus dipikirkan lagi nih, kalau orang berjalan itu kan ada satu kaki yang bergerak ke atas, satunya menapak ke tanah ya. Kalau dua-dua ke atas kan terbang nih, hantu nanti kita kiranya. Nah, sama di robot pun juga ini kita butuh juga untuk meniru mekanisme itu. Nah, saya di sini menggunakan satu lagi untuk replika mekanisme kakinya tadi. Oh ya, begitu. Ini nih, copot-copot kan teman-teman lihat ya, ini kayaknya kok nggak terlalu kokoh ya. Lepas lagi, lepas lagi. Nah, ini saya bisa pakai lagi. Kayaknya buru-buru itu, jadi agak ini masangnya kurang rapat ya. Ini saya kurang menambahkan ini, Pak. Ada satu lagi penguncinya, Pak. Nah, gini, dia sudah mengunci ini. Jadi dia dikunci di perujungnya, teman-teman. Kalau mudahnya mungkin kalau dengan kardus nggak usah pakai baut, ya ditempel pakai lem itu bisa. Atau pakai kalau teman-teman biasanya pakai ini apa ya? Kalau saya bilang itu styrofoam double tape tuh Pak. Nah, itu rekat juga lumayan kuat juga untuk nempel-nempel kalau misalnya bodinya bodinya kardus. Gitu. Nah, setelah itu baru saya pasang di sini untuk kakinya. Nah, kakinya di sini yang saya bilang tadi ada satu yang di atas, ada satu yang akan saya pasang di bawah. Gitu. Jadi ini mekanisme nggak terlalu kelihatan ya kalau di layar. Nah, ini saya pasang dulu yang di bawah. Jadi dipaskan rodanya tadi kan ada 4 titik nih.
Ya, 1, Ya. 2, 4. Nah, ini saya paskan yang bawah untuk ketemu sama lubang yang ada di sini. Nah, begini. Nah, jadi dia nanti yang akan memutar. Jadi kalau teman-teman bayangkan ketika rodanya berputar, dia kan otomatis akan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, akan ada skema naik turun, naik turun, naik turun. Nah, seperti tadi saya bilang, jika tadi kakinya sama-sama di bawah, nah otomatis kan kayak ngejuk gitu ya, apa ya bahasa Indonesianya kan lompat gitu, nah bluk bluk gitu. Nah, sehingga untuk menghindari itu diakalinya adalah 1 di atas, 1 di bawah. Oh ya. Kelebihannya jika menggunakan akrilik, kalau misalnya mau dibongkar, disimpan lagi, terus mau dipakai lagi, itu bisa sekali. Nah, hanya harus berhati-hati kalau terlalu bersemangat bongkarnya, seringkali yang kejadian adalah patah. Nah, ini jadi kalau teman-teman menggunakan akrilik ya sambil dikira-kira waktu mau bongkar, jangan langsung gagak, itu langsung bisa pas semua bagiannya. Nah, ini wah, itu sudah kelihatan bentuknya ya, Kak Cinda ya. Jadi ya, nah ini tadi intinya adalah kakinya itu harus maksudnya lawanan ya, 1 di atas, 1 di bawah gitu ya. Ya, benar Kak Ida, betul sekali. Jadi dia seperti ini. Nah, nanti kalau saya putar nih, saya putar putar gimana ya? Oke, gini. Nah, saya putar manual. Nah, ketutupan tangan saya. Ya, agak majuan. Atau saya tunjukkan yang video dari IG-nya Kak Cinda ya. Boleh Kak Anton. Kak Anton. Juga silakan. Nah, baik. Untuk mekanisme jalannya. Jadi teman-teman juga bisa lihat di sini. Nah, ini dari IG-nya Kokaro Sangatta. Nah, kelihatan ya. Nah, ini tadi bahan-bahannya. Nah, ini kalau sudah jadi seperti ini jalannya. Nah, ini bisa dibuat dibalik jadinya manjat tali ya. Itu. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Nah, ini yang disebut dengan robot bipedal ya, robot bipedal. Baik, mungkin sambil Kak Cinda meneruskan sampai jadi semua, jadi sudah tergambar bentuknya ya teman-teman ya. Sekarang kita geser ke Kak Rudi dulu. Jadi ya sebentar Kak Rudi ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditulis dulu ya. Nanti setelah penjelasan nanti akan kita bahas pertanyaannya. Ya, oke. Silakan Kak Rudi. Oke. Ini kira-kira seperti ini nanti jadinya. Terus juga ada variasinya ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, sumber powernya apa nih teman-teman sekalian? Boleh dong dituliskan di kolom chat. Sumber powernya apa yang di robot ini? Boleh di kolom chat dituliskan. Baterai ya, thank you. Wah, baterai drone, baterai. Nah, yang membuat robotnya bergerak apa? Dinamo ya, baterai. Yang membuat robot ya, oke, dinamo ya, dinamo, oke. Dinamo. Ada juga yang menyebutnya dengan motor DC ya, oke. Ya. Terus caranya gimana? Baterai kok bisa menggerakkan dinamo itu apa yang terjadi? Boleh dong dituliskan di kolom chat. Ya, oke. Baterai ini bisa menggerakkan dinamo atau motor DC itu gimana tuh caranya? Apa yang terjadi dengan ini baterai dan dinamo? Gaya listrik dari baterai ke dinamo, listrik. Mujadid ya, Kak Mujadid ya. Ya, oke, ada lagi yang mau menambahkan?
Listrik ke gerak, ya, thank you. Ya, energi listrik ke gerak, ya. Terima kasih. Ya. Oke, energi listrik ke gerak. Baterai memberi energi kepada dinamo. Ini Fatih, ini direct message ya, listrik ke dinamo, terus di dinamo listrik diubah menjadi gerak. Tidak nampak di khalayak. Listrik dari baterai yang dilarikan oleh kabel ke dinamo. Ya, oke. Ya, ini kayak kenal, ini Muhammad Azril. Jangan-jangan murid saya ini. Ya, oke, listrik kelilitan dan menghasilkan gaya magnet. Wah, ini rinci banget ini. Ya, oke. Ya. Oh, Azril. Ya, ini kelas 6 Azril ya. Ya, makasih. Oke, nah tadi banyak sekali ya. Oke, yang sudah menjawab. Ya, terima kasih. Nah, ini sebetulnya ada variannya ya. Kak Isgal, raise hand. Ada yang mau disampaikan Kak Isgal? Ya, mohon maaf ini Pak, baru lambat gabung karena kebetulan kami juga di sini baru-baru ada pelatihan robotik juga untuk tingkat ini. Nah, kebetulan robot yang kita gunakan juga sama seperti robot walker ini. Oh, iya. Dan alhamdulillah antusias peserta juga ya besar sekali juga. Ya, seperti itu Pak. Ya, thank you. Terima kasih. Direkam Kak Isgal. Nanti di sesi agak belakang nanti boleh di-share ya. Wah, kayaknya ini rombongan mau on the way ini Pak juga mungkin. Oh, ya. Kalau mau di-share sekarang agak susah juga. Mungkin nantilah di Facebooknya Kokaro kita share seperti itu ya. Boleh. Oke. Ada rekamannya. Baik, terima kasih Kak Isgal. Oke, terima kasih Kak Isgal. Ya. Baik, terima kasih Pak semuanya. Ya, oke. Baik teman-teman, apa pelajaran yang lain lagi yang didapat dari robot ini? Boleh dong dituliskan. Tadi kan kita sudah bicara tentang energi listrik jadi gerak dan lain sebagainya. Ya, apa pelajaran yang lain lagi yang bisa didapatkan dari robot ini? Boleh diketikkan di kolom chat, siapa tahu ada selain tadi yang dibicarakan tadi. Silakan, barangkali ada yang tiba-tiba celing. Oh, ini pelajarannya ini yang didapat nih. Boleh dituliskan, barangkali ada. Tadi banyak di kolom chat ya. Energi listrik menjadi energi gerak. Ya, oke. Ini yang paling sederhana ya. Oke. Ada lagi mungkin? Ya, coba saya lihat di kolom chat. Untuk hiburan. Ya. Ya. Oke. Iya. Ya. Pastilah, pasti. Ya, oke. Oke. Nah, ini filosofis banget, kita harus saling membantu dan memberi. Wah. Ini dalam-dalam, jangan balik ini. Ya. Ya, oke. Ya, oke. Thank you. Nah, oke. Ini menarik nih jawabannya Kak Albi ya untuk hiburan. Untuk mengembangkan ilmu. Oke. Ya. Kak Miko boleh dong dielaborasi ilmu apa yang mau dikembangkan ini? Ya, boleh langsung. Bentar, saya kalau oke. Kak Miko tadi ya. Kak Miko tadi untuk mengembangkan ilmu. Boleh dong saya stop share dulu. Boleh sharing dong. Kalau bisa sih langsung open mic gitu. Boleh, silakan. Silakan Kak Miko. Diharapkan kesediaannya mengembangkan ilmu. Menarik ini jawabannya. Jawabannya, ini kelihatannya muridnya Kak Cinda ini, Bisma ya. Melatih dasar logika pemrograman. Terus Kak Asmawi Hasyim, sistem motorik ya. Terima kasih. Baik. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan lagi ke pembahasan kita. Pembahasan saya maksud saya. Ya. Nah, teman-teman benar banget ya. Seringkali kalau kita mainan robot itu hanya berhenti jadi mainan. Nah, harapannya itu bisa lebih dari sekadar mainan. Harapannya itu bisa lebih dari sekedar buat seru-seruan aja ya. Tapi kita bisa mendapatkan pembelajarannya dari apa yang dirakit, apa yang sudah berjalan ya.
Jadi merakit robot ini nggak cuma buat main tok, tapi ini ya, tapi juga kita bisa menjadikannya sebagai alat untuk belajar, ya. Kita menjadikan alat untuk belajar. Gimana caranya? Ya direfleksikan. Maksudnya direfleksikan itu begini. Ya misalnya kayak tadi ya robot yang tadi yang hasil rakitan tadi, apa sih yang membuat dia bergerak? Ya, apa sih yang dia membuat dia bergerak? Terus bagaimana itu terjadi? Ya, bagaimana itu terjadi? Nah, itu nanti yang akan membuat kita mendapatkan pembelajaran. Jadi terutama nih ini ya teman-teman ini banyak saya lihat anak siswa-siswa SD di sini ya. Kalau merakit robot itu sambil dipikirkan, ini kok bisa kayak gini ya? Apa yang terjadi? Kok bisa jalan kayak gitu ya? Ya, kok bisa nggak jatuh ya? Nah, itu juga ya. Nah, oke. Nah, jadi kita perlu memikirkan gimana kok bisa ini bisa terjadi supaya apa? Supaya jadi pelajaran. Jadi nanti itu nggak cuma main-main aja ya. Jadi kita bisa mendapatkan pelajaran di sana dan pelajaran itu bisa kita kembangkan lagi. Kalau saya sudah tahu tentang listrik ini, saya mau apa sih? Mengembangkan ilmu kata Kak Miko tadi ya. Kita bisa mengembangkan ilmu ya. Nah, dari refleksi itu. Nah, kali ini untuk para instruktur nih, untuk para Bapak dan Ibu guru mungkin kalau ada di sini. Nah, ini Kak Asmawi Hashim tadi melatih orientasi keseimbangan. Kita juga bisa belajar fisika di sana ya. Di mana titik beratnya ada di mana? Berat. Ya, titik beratnya ada di mana? Itu juga bisa kita pelajari di sana gitu ya. Oke, nah di sini nih. Nah, ini namanya backward design ya. Nah, ini terutama untuk teman-teman sekalian yang senang ngajar robot ya. Jadi kalau ngajar robot itu kita memulainya itu dari ini tujuan belajar itu apa gitu. Contoh misalnya robot yang tadi ya, tadi kan energi listrik menjadi energi gerak. Oke, tujuan belajarnya itu. Kita tentukan dulu apa hasil yang diinginkan. Terus habis itu yang kedua, langkah kedua itu adalah menentukan pengujiannya seperti apa sih, determine acceptable evidence, bukti-bukti apa yang bisa diterima sebagai kalau itu membuktikan bahwa oh dia ngerti ya, murid itu mengerti atau paham. Baru kemudian kita merancang pembelajarannya. Itu. Baru kita ini yang terakhir merancang pembelajarannya. Nah, kalau di pembelajaran robot mungkin bisa disederhanakan seperti ini ya. Pertama itu capaian pembelajarannya itu apa? Nanti itu siswa tahu tentang apa nih? Ya, capaian pembelajarannya. Yang kedua, diadakan pengujian ya, Mas kita merancang pengujiannya. Apa yang diuji? Yang diuji yang paling mudah kelihatan adalah keterampilan dan pengetahuan. Baru kita merancang cara pembelajarannya ya, cara pembelajarannya. Tentu saja kalau pembelajaran robotik ya merakit robot, pembelajaran coding ya membuat coding. Nah, jadi urutannya dibalik. Makanya tadi namanya backward design. Namanya tadi backward design. Kita kenapa backward design? Karena fokus kita itu apa yang bisa didapat oleh siswa. Bukan apa yang dikerjakan oleh siswa, bukan, dibalik. Apa yang bisa didapat oleh siswa, terus bukti-buktinya apa ditentukan, baru merancang apa yang dilakukan oleh siswa. Dengan cara ini maka kita akan fokus pada apa yang nanti bisa didapat oleh siswa ya. Siswa itu bisa apa sih? Nah, siswa bisa apa itu dibuktikan dengan pengujian ya. Pengujiannya apa? Nanti kita bahas ya. Pengujian kalau di sekolah ya kayak ujian tulis dan lain sebagainya ya, asesmen seperti itu. Nah, yang diuji adalah keterampilan dan pengetahuannya. Baru kita merancang aktivitasnya ya. Kalau pola yang lama kan aktivitasnya dulu, terus baru diuji, baru dapat belajar apa. Nah, itu fokusnya ada di aktivitas biasanya, bukan di muridnya bisa apa ya. Tapi kalau seperti ini aktivitasnya dapat, pengujiannya juga dapat, apalagi capaian pembelajarannya ya. Nah, kita ambil contoh sederhana aja misalnya. Sebetulnya tadi kita sudah ini sih, walaupun teman-teman tidak ikut merakit tapi bisa menyimpulkan ya. Tapi bisa menyimpulkan kesimpulannya apa. Apalagi kalau ikut merakit ya, akan lebih banyak lagi kesimpulan yang bisa didapat. Nah, contoh desainnya itu seperti ini nih. Pertama-tama murid atau siswa bisa menjelaskan listrik arus DC dalam robotika.
Ya, itu tujuan belajarnya itu. Ini contoh ya. Jadi menjelaskan listrik arus DC dalam robotika. Terus pengujiannya apa? Ya, kalau skill ya tentu saja robotnya bisa berjalan, bisa beroperasi. Itu salah satu bukti evidence. Terus jangan lupa sambil observasi siswa. Itu. Jadi observasi itu seperti ini. Yang perlu dihindari untuk dilakukan adalah pertanyaan gini, apakah kamu sudah paham? Gitu. Kalau biasanya pertanyaannya apakah kamu sudah paham, jawabannya sudah Pak. Gitu. Kenapa jawabannya begitu? Karena Ya. kalau jawabnya belum gitu mah disuruh-suruh nanti. Iya. Pertama disuruh-suruh terus pulangnya lama. Apalagi Nggak pulang-pulang. Iya, nggak pulang-pulang nanti. Ya. Jawab aja iya dulu biar cepet ya. Maksudnya observasi siswa itu sambil bertanya apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran ini. Seperti yang saya lakukan tadi ya. Apa tadi yang didapatkan dari melihat. Ini baru sekedar melihat padahal ya. Apalagi kalau merakit tentunya akan lebih banyak lagi yang bisa didapatkan seperti listrik dan lain sebagainya gitu ya. Ya sesekali nanti akan kita kasih masukan ya, tapi itu nanti utamanya pertama observasi dulu sampai sejauh mana dia bisa menyimpulkan. Ya. Kalau yang itu nanti ada teknis-teknis yang lain lagi. Baru kemudian setelah kita rancang pengujiannya atau observasinya ya baru kita rancang gimana caranya pembelajarannya atau gimana teknis perakitan robotnya ya. Jadi bukan ngerakit dulu baru ditanyain rancangannya ya, tapi tujuannya dulu baru bagaimana pengujiannya baru rancangan dari aktivitasnya. Kak Yuda, saya berapa menit lagi sisa sesi saya? Ya sebenarnya sudah cukup ini. Sudah cukup ya. Saya pengen tunjukkan yang ya ada satu lagi sih yang saya ingin tunjukkan sebenarnya. Ada lagi yang namanya sebentar mana ya? Jauh ya. Ini itu salah satu sesi. Belum tampak. Sudah ya? Sudah. Nah, Mbak ya, ini salah satu sesi saya di Pangkep ya, di sebuah sekolah dasar di Pangkep Sulawesi Selatan. Ini sangat sederhana teman-teman. Sangat sederhana ya. Cuman dari botol bekas terus bikin kayak ginian doang. Ini judulnya memang robot pas sebetulnya ya. Coba boleh ditebak itu bahannya dari apa aja? Boleh diketik di kolom chat bahannya apa aja? Silakan ketik di kolom chat bahannya apa tuh? Yang nampak dari sana. Ya, silakan. Oke, ada yang sudah ngetik. Oh, nge-lag ya? Ya, videonya putus-putus. Botol bekas. Oh, ya, oke. Ini ada titik nih botol bekas, dinamo, baterai. Ya, oke. Apa lagi kira-kira? Ayo satu lagi yang important, yang penting. Dinamo penting ya, baterai juga penting. Lem ya, lem. Ya, oke, apa lagi? Gunting, kabel. Oke, ya, oke. Ada lagi kabel. Oke, ini dari apa? Ya, baling-balingnya dari apa? Ada yang tahu baling-baling dari apa? Kertas ya, oke. Itu baling-balingnya itu dari kertas teman-teman ya. Jadi kertasnya kertas origami, betul sekali tadi ada yang menyebutkan kertas origami. Nah, itu bahan yang ada di sekitar kita, nggak harus bahan yang susah-susah carinya itu udah bisa jadi. Lihat, mungkin kelihatan di sini ya kertas origami yang nanti kreasi sendiri lah ya. Cuman kayak gini aja gitu. Terus ditempelkan ke dinamo tadi ya. Sudah jadi robot kipas ya. Oke. Nah, satu lagi yang saya ingin tunjukkan. Nah, ini. Nah, ini kerjaannya murid saya nih.
Ya, oke. Jadi ini yang dimaksud dengan observasi Jadi, tadi. videonya di stop aja Kak, mungkin pas gambarnya jelas di stop karena nge-lag. Ini masalahnya ini apa namanya? Instagram nggak bisa di pause. Bisa kok, diklik berhenti kok. Oh ya, oke. Nah, Nah, kabur. Nah, oke. Nah, ini sebetulnya sesi pembelajarannya waktu itu ini adalah tentang konduktivitas logam ya. Jadi harusnya robot ini itu nyalanya kalau dikasih koin ya. Nyalanya kalau dikasih koin. Tapi sama murid saya dikasih apa itu namanya? Tang ya. tang. Dikasih tang. Nah, itu menandakan bahwa oh dia berarti sudah mengerti tentang konduktivitas logam. Itu jadi itu Kak, itu salah satu cara observasi murid ya. Salah satu cara observasi siswa, oh dia sudah ngerti pembelajaran tentang ini gitu. Dan ini jangan dilarang-larang untuk eksperimen seperti ini ya. Ini sebenarnya ada yang lebih ekstrim lagi pakai gunting. Gunting lebih ekstrim. Cuman yang saya rekam di sini yang pakai tang. Tapi intinya bahwa dia sudah menangkap bahwa logam itu mengantarkan arus listrik gitu. Jadi nggak cuma main-main toh ya. Ini main-main yang ada manfaatnya ya. Jadi main-main yang ada pembelajarannya. Jadi teman-teman yang masih di sekolah dasar nih ya, nanti kalau bikin robot jangan cuma bikin robot ya sambil dipikirin kok bisa ya kayak gini ya. Ya. Kalau perlu tanya Pak gurunya ya, Pak ini kok bisa kayak gini ya gitu. Misalnya ini tumbuhkan rasa penasaran biar nanti itu ada pembelajarannya ya. Itu aja Baik, juga baik. dari saya. Matur nuwun, terima kasih. Saya stop. Baik. Nah, Oke. jadi tadi bagaimana memetik pelajaran ya, atau misalnya connecting apa ya? Jadi menghubungkan dengan konteks yang lain. Jadi, dalam pembelajaran seperti itu, sehingga apa yang kita buat itu jadi nggak sekedar bisa kita buat. Nah itu kayak sudah kelihatan ya robot yang dirakit Kak Cinda sudah jadi. Nah itu ya. Sudah Kak Yuda, teman-teman. Nah, ini tadi setelah terpaus tadi karena membahasnya pada baterai dan dinamo, maka langsung saya sambung di sini. Nah, di komponen elektronikanya ada tempat baterai, lalu kemudian dinamonya. Nah, dihubungkan dengan tampak enggak nih di teman-teman? Warnanya hitam soalnya ada kotak di sini. Ya. Ini untuk dudukan tempat baterainya. Untuk dudukan apa namanya tempat baterai, penghubung tempat baterai dan dinamonya. Lalu kalau saya sambung, nah tampak kan dia sudah seperti melangkah dia sudah, dia seperti seolah-olah melangkah. Baik, baik, sih ya. Nah itu karena dia baru lahir, belum terampil jalan, jadi agak goyang ya. Perlu latihan dulu kayaknya. Ya. Jadi pembelajaran ada komentar juga kok, Kak, katanya robot juga punya perasaan. Nah ini juga robot juga butuh belajar. Kalau oleh teman-teman ini jadi pembelajaran juga. Kenapa ya kok punya saya itu jalannya mundur ke belakang terus jatuh gitu. Terus ada temannya yang jatuhnya ke depan, jatuhnya ke sebelah kanan, sebelah kiri. Lalu kemudian enggak kok punya aku jalannya bener-bener aja gitu. Nah itu kadang-kadang kalau kita kan ngomongnya ketepaan gitu ya, tapi ternyata sebenarnya di balik ketepaan itu ada pembelajaran juga yang teman-teman kecil biasanya kalau dengan Pak Anton, dengan Pak Rudi, dengan saya, kami aja untuk kira-kira kenapa ya nanya balik nih ke anak-anak. Terus mereka mungkin akan bereksperimen. Mungkin berat ya gendong baterainya. Saya coba baterainya tak pegangi. Nah kemarin itu sempat ada yang mencetuskan ide seperti itu sehingga akhirnya oh iya benar ternyata dia tidak timbang ke belakang gitu Pak. Nah, begitu Kak Yuda. Jadi ini untuk studinya bisa sambil dicoba-coba. Nah, jadi tadi katanya Kak Rudi tadi apa untuk titik berat ya, mencari titik berat gitu ya. Kayaknya ini akan tambah sih kalau dibahas sama Kak Anton ya untuk pengujiannya ini ya. Jadi kenapa kok satu tempat punya dia jalannya maju, punya aku jalannya mundur misalnya gitu ya. Nah, kita geser ke Kak Anton aja kalau gitu ya. Oke.
Baik. Jadi teman-teman, dari robot yang didemokan tadi ya, robot bipedal, itu sebenarnya bukan yang pertama yang kami buat, tapi kami dapat inspirasi dari internet. Jadi ada video di internet, saya akan share screen dulu. Kira-kira dulu itu kami menemukan robot ini. Sudah kelihatan ya? Sekarang saya play bagaimana berjalannya. Jalannya seperti ini. Nah, coba diperhatikan untuk robotnya, cara berjalannya, kemudian bahan-bahannya, kira-kira bagaimana. Untuk teman-teman yang masih sekolah SD maupun SMP nih atau SMA yang hadir di sini, kira-kira robot ini apakah mudah dibuat atau kalian buat sendiri? Apakah robot ini mudah dibuat? Mudah. Dengan bahan seperti ini. Persis Misalnya niru kayak gitu bisa nggak? Kira-kira meniru seperti ini, kira-kira mudah atau susah? Ayo, coba dari seluruh peserta di sini yang kira-kira bisa meniru robot yang ditampilkan Kak Anton. Mana? Nah, teman-teman yang orang tua mau berapa jawabnya sulit ini atau pembimbing robotik di sekolahnya mungkin juga bisa ikut memberi pendapat. Kira-kira meniru robot ini mudah atau susah? Nah, ada yang sulit, agak susah. Nah, karena terbiasa agak sulit. Lebih dari 5 bilang sulit ini ya. Iya. Oke, yang orang tua, kakak pembina juga atau guru, teman-teman guru silakan dengan pendapatnya bagaimana jika kita meniru robot ini dengan bahan-bahan yang sama. Nah, jawabannya sama. Oh ya, susah kayaknya. Panduannya bisa. Ya. Nah, robot ini tidak diprogram itu ya. Diprogram, enggak. Berisi motor saja, belum ada komponen lain-lain. Nah, baik, saya teruskan ya. Nah, di sini sudah ketahuan ya, kira-kira jawabannya, yaitu semua rata-rata atau mayoritas bilang susah atau sulit. Ya, itu yang pertama kali yang saya pikirkan juga ya. Jadi ketika saya melihat robot ini, wah, tentunya kalau saya sendiri yang membuat tentu bisa, karena saya punya segala perlengkapan dan peralatan yang mendukung ini. Nah, karena memang pekerjaan saya sehari-hari adalah mendesain dan riset untuk membuat robot. Jadi perlengkapan dan peralatannya lengkap. Nah, bagaimana dengan siswa, anak-anak yang ada di sekolah? Nah, itu belum tentu mereka bisa melakukan ini juga. Bahkan guru-guru pun juga akan kesulitan karena peralatannya tidak selengkap ini. Troubleshooting-nya akan susah. Nah, maka dari masalah tersebut, saya ini mencoba mendesain ulang. Kira-kira mendesain ulang bentuk yang lebih sederhana. Nah, bentuknya yang sudah didesain oleh Kak Cinda tadi, seperti dinamonya atau motornya itu saya membuat atau memilih, yaitu motor sejuta umat. Para pembina robotik pasti tahu motor yang berwarna kuning ini. Nah, ini adalah motor sejuta umat karena memang sangat banyak yang menjual, juga paling sering digunakan, baik itu berupa mainan, robot beroda maupun robot berkaki seperti ini. Ini desainnya saya sederhanakan dan dibuat supaya mudah dirakit. Nah, ini sudah kami coba selama 1 tahun kemarin ya, tahun pelajaran 2021-2022 kemarin.
itu ternyata bisa, dan rata-rata anak-anak itu bisa merakit dengan baik. Nah, masalahnya itu seperti yang dibilang Kak Cinta tadi, yaitu pertama kali dibuat robotnya itu sering jatuh atau tidak bisa berjalan. Masalah-masalah itu adalah kebanyakan itu ditimbulkan dari mekanik ya, dari cara kerja mekaniknya. Itu yang merakit itu kadang-kadang tidak sabar. Jadi tutorial ditunjukkan begitu ya, mereka tidak sabar. Ada yang merasa, oh saya tahu ini pasangnya di sini, oh ini pasangnya di sini. Jadi tutorial belum selesai, tapi robotnya sudah selesai dirakit. Seperti itu, kadang-kadang anak-anak kan nggak sabaran. Nah, ternyata dalam merakit robot itu juga harus mengikuti tutorial supaya robotnya bisa minimal bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Nah, masalah yang timbul itu kemudian kita ulas, kita bahas. Nah, mengapa? Biasanya anak-anak itu dalam memasang atau memasang mur baut dan sekrup itu ya, itu terlalu kencang atau terlalu longgar. Itu masalah utama dalam robot ini. Dan robot-robot yang lain juga sama seperti itu. Itu masalah mekaniknya, karena robotnya sering jatuh ke depan, jatuh ke belakang, atau jatuh ke samping. Itu masalah mekanik. Jadi nanti teman-teman, kalau misalnya membuat robot, ini tidak bisa bergerak. Nah, pertama dicek dulu mekaniknya. Mungkin ada yang terlalu kencang atau terlalu longgar. Apapun itu, misalnya skrup, mur, baut, maupun bagian-bagiannya yang bergesekan. Oh, perlu saya kasih pelumas? Boleh. Misalnya dikasih pelumas supaya licin, supaya bergeraknya lebih mudah. Nah, kemudian ada lagi masalah. Ini mekaniknya sudah selesai, sudah bisa bergerak dengan lancar. Nah, tapi kok robotnya ini jalannya pelan ya? Apa ya yang terjadi? Yang menyebabkannya apa ya? Nah, baru kita masuk ke elektriknya atau kelistrikannya. Mungkin baterainya memasangnya kurang pas, atau memasang kabel dan konektornya kurang baik sehingga longgar. Jadi konduktivitasnya kurang bagus. Dari masalah yang timbul itu kita itu bisa mencari kalau mendapatkan pengetahuan baru. Memang dalam merakit robot itu kita butuh pengetahuan dasar. Nah, pengetahuan dasar ini untuk memperlancar kita dalam merakit robot. Untuk untuk orang tua atau pembimbing mungkin bisa mencoba dulu ya beberapa media online atau simulator online yang bisa digunakan. Jadi tidak perlu untuk membeli peralatan dulu, tidak perlu membeli komponen atau robotnya, tapi bisa mencoba dulu, terutama untuk rangkaian listrik. Nah, teman-teman bisa mencoba simulator Tinkercad. Ada di website ya, itu bisa diakses secara gratis dan bisa kita gunakan, kita manfaatkan. Sebentar saya share screen. Terus tadi itu Kak, kok katanya Kak Dinda ada yang maju mundur itu gimana itu? Ada yang maju mundur ya. Nah, baik. Jadi robotnya bisa maju dan bisa mundur. Ada yang berjalan maju, ada yang berjalan mundur. Nah, di sini kita bisa belajar mengapa motor DC atau dinamo itu bergerak maju dan bergerak mundur. Apa yang kita perhatikan yaitu ini kutub baterainya, kutub positif dan kutub negatif. Nah, ketika robotnya berjalan mundur, kita coba tukar kutubnya. Jadi kutub positif kita tukar dengan kutub negatif. Apa yang terjadi kita amati. Nanti kita bisa belajar
oh ternyata motor itu kalau ditukar kutubnya bisa begini, bisa begitu. Jadi kalau misalnya awalnya jalannya maju, kalau kutubnya kita tukar, maka dia berjalan mundur. Nah, terus tadi ada ini ya, pertanyaan di awal ya. Jadi ada silabus untuk anak-anak SD. Nah, ini sebenarnya merancang silabus itu apa ya? Tidak sesulit yang kita bayangkan, Pak. Yang penting kita memahami apa yang akan kita berikan. Itu bagi yang sudah terlatih atau terbiasa atau bagi pembina robotik itu akan mudah. Tapi untuk orang tua ya kita mulai dari permainan saja. Jadi apapun itu, kalau misalnya anak-anak di rumah punya mainan, coba anak-anak ditanya, kira-kira mainan ini bekerja karena apa? Kemudian kalau dibongkar, dibuat bentuk lain, bagaimana? Lebih baik atau lebih seru gitu. Nah, mungkin kalau yang itu Kak Anton, tadi saya juga mau ngomentari yang pertanyaan itu apa untuk pembelajaran ya. iya. Menyusun itu kayaknya pas dengan yang disampaikan Kak Rudi tadi ya. Jadi dimulainya dari apa dulu yang akan didapat, pelajaran apa dulu yang akan didapat, baru nanti disusun langkah-langkahnya gitu ya kayaknya. Iya benar. Nah, terus mungkin dari ini ya, dari pertanyaan yang saya baca semuanya itu rata-rata ini. Jadi mengharapkan kira-kira robotnya ini bagaimana, apakah bisa dibeli ya. Kemudian tutorialnya, kemudian bagaimana RPP-nya. Nah, mungkin yang ingin serius ingin mendalami ilmu robotika, baik itu sebagai mengisi liburan, mungkin nanti bisa menghubungi kami ya. Atau misalnya ingin serius mengadakan pembelajaran robotika di sekolahnya juga kami bisa bantu. Nanti itu untuk tindak lanjut bisa di grup ya, Anton ya. Di grup WA yang sudah ada kan dibuka sampai H-2, H+2 ya nanti untuk tindak lanjutnya. Jadi di sini kita ngelihat bagaimana langkah-langkahnya dulu, kira-kira nanti bisa kebayang, oh seperti itu, baru langkah berikutnya gimana. Ya, kira-kira gitu ya. Ya, benar. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih, Anton. Dan saya sudah coba stalking ini jawabannya. Kok nggak ada matanya, Kak? Nggak kayak yang tadi. Nah. Saya bantu jawab ya. Saya mau nunjukin ini. Saya mau nunjukin. Ya, saya mau tunjukkan nih ke siapa ini, Kak Mujadid ya. Kak Mujadid nih. Kalau dari Kak Anton itu, nah itu ada matanya kan, itu bahkan itu bawa nampan, ada koinnya ya, bawa koin ya. Ya. Nah, kalau nanti kurang jelas nanti bisa dilihat di IG-nya Kak Anton Kokaro ya. Nah, tapi sebelum robot-robot ini sebenarnya ada sejarahnya ini kan, robot-robot bipedalnya Kokaro itu ya. Nah, saya mau tunjukin nih dokumentasinya generasi pertama robot bipedalnya Kokaro. Silakan. Nah, ini dia. Tuh, kok nggak jalan? Nah, ternyata, ketika diberi cahaya dia baru jalan. Nah, itu robot generasi pertamanya Kokaro ya. Seharga Rp50.000. Terus ada generasi keduanya nih Kak Anton, masih ingat nggak yang generasi kedua kayak apa? Yang ini yang bawa apa ya? Oh ya, yang ini Starman. Nah, itu. Superman.
Jadi itu. Nah, kalau diambil dia mundur. Kalau permennya diambil dia mundur. Ya. Kalau permennya ditaruh dia maju. Nah. Gitu. Kok bisa gitu ya? Nah, nggak sekarang bahasnya atau dibahas sekarang ini? Sebenarnya tadi sudah dibahas. Kenapa jalannya bisa mundur? Buat teka-teki aja ya katanya. Baik, sekarang kita langsung ke diskusi aja biar bisa terpuaskan teman-teman semuanya. Kalau pertanyaan yang di chat tadi sudah terjawab ya sebenarnya ya, beberapa pertanyaan itu. Waalaikumsalam. Dari siapa ini? Atoilah dari Kerembung. Oh, Masya Allah. Ini Pak Guru ini, Pak Guru kita semua. Tenaga atau teknisi atau pengajar pembina pendamping dari Kokaro kan orangnya terbatas ya. Terus kemudian kalau misalnya acara ini usulan ya. Acara ini tindak lanjuti di follow up dengan kegiatan ya semacam pelatihan untuk calon guru mulai dari nol karena tidak semuanya punya basic seperti dijelaskan Kak Anton tadi, basic kelistrikan atau elektriknya robot, karena untuk merakit ini kan harus punya keterampilan dasar elektrik kayaknya ya. Jadi pelatihannya dimulai dari sana, kemudian terus sampai ke menyusun silabus untuk pembelajarannya, dan tentu saja sampai praktek mengajarkannya, dan yang lebih penting lagi untuk melatih anak-anak mengembangkan mindset bahwa anak-anak SD pun bisa diajak belajar, bahkan mungkin TK ya Kak Yuda ya. Bisa diajari untuk mengembangkan mindset, sehingga maaf seperti sampai hari ini sepertinya di mindset anak-anak, di mindset guru-guru itu belajar wow gitu ya, artinya wow dalam arti sulit gitu. Dengan kegiatan-kegiatan BLT semacam ini itu akan menjadi proses edukasi di masyarakat, khususnya masyarakat pegiat pendidikan atau pendidik, bahwa sebenarnya kita bisa ngajari anak-anak supaya suka dengan teknologi. Kira-kira gimana Kak Yuda dan Kak Anton? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini sebuah usulan dan tantangan yang menantang buat kita semua. Iya. Dan sebenarnya kalau menurut saya kok tidak hanya tadi disebutkan anak-anak guru, termasuk orang tua kayaknya ya. Artinya betul. Yang menganggap ini masih sesuatu yang wow dan sulit gitu ya, termasuk orang tua kayaknya. Nah, saya mungkin minta pendapatnya teman-teman semua ini yang kalau selain dari teman-teman fasilitator di sini, mungkin dari pesertanya ada yang mau berbagi nggak terkait usulannya Pak Atoilah tadi itu? Gimana kira-kira tentang usulan follow up-nya tadi? Ada yang ya. Video. Oh ya, jaringan kurang baik. Apa? HP. Saya dari Bali. Dari Bali. Oh, yang dari Bali. Ya. Pangakan. Ya. Sekolah ini. Saya sangat setuju Pak dengan usulan tadi, karena
dalam pikiran kami robot itu mahal dan biayanya tinggi harus membuat. Dan kalau lihat yang tadi sangat sederhana, tetapi kami butuh ilmunya, Kak. Perlu ada training mungkin buat kami untuk menyiapkan guru, menyiapkan siswa belajar robot. Kalau bisa pelatihannya daring aja biar kami yang dari jauh juga bisa ikut. Terima kasih. Nah, baik, Bang Akan, terima kasih. Gimana kalau saya yang ke Bali aja, Bang Akan? Siap, Ikut, sama ikut, Pak Sudi ikut. sekalian. Saya yang nganter. Kita rame-rame ya ke Bali ya. Rame-rame di Bali. Serbu Bali dengan Kokaro. Wah, baik, baik. Karena nanti kita buka Kokaro di Bali ya, Bang Akan ya. Kalau di Bali saya fasilitasi nanti. Masya Allah. Baik, baik. Baik, terima kasih. Yang lain mungkin ada teman-teman, terutama kalau saya kadang-kadang mendengar itu yang dari luar Jawa kadang-kadang ya memang. Di sini kalau dari data pendaftar BLT 3 ini ada dari Sumatera, dari Sulawesi ada, dari Kalimantan ada, dari Papua ada, dari Papua Barat juga ada. Ya, dari Lombok ada. Nah, mungkin yang dari luar Jawa saya ingin tahu dulu pendapatnya. Kecuali Kak Cinda ya, walaupun dari luar Jawa nggak termasuk hitungan ya. Ada yang resen kayaknya, Kak. Aizen, Ada Kak Isgal ya. Silakan Kak Isgal. Ini dari Palopo ini Kak Isgal. Oke, ya. Begini Pak, dari pengalaman ini yang agak kesulitan yaitu membagi untuk jenis-jenis robot untuk tingkatan-tingkatan Pak. Dari yang ditambahkan SD, SMP, dan SMA itu seperti apa supaya jangan sampai yang harusnya untuk SD kita ajarkan di SMP. Nanti kan kesannya kayak, wah kayak mainan anak-anak ini ya. Ya mungkin ada klasifikasinya, misalnya robot ini bisa diajarkan pada tingkatan ini, jadi seolah-olah peserta itu atau siswa yang menjadi workshop itu, peserta workshop tidak mengira bahwa ini wah kayak mainan ini anak SD saya bisa bikin, seperti itu Pak. Jadi mungkin ada jenis-jenis robot sesuai dengan klasifikasi tingkatan untuk diajarkan seperti itu Pak. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, baik. Ini berarti sekaligus usulan ya dari Kak Isgal ini membuat klasifikasi gitu ya. Klasifikasi ya, robot. Baik. Baik, baik. Saya boleh tambahkan, Kak? Boleh. Boleh nanggapi ya. Ya. Ini sharing pengalaman aja sih. Jadi pernah sih suatu saat kita kan diskusi sama teman di Makassar, anak elektro. Waktu itu saya ngajari murid untuk konduktivitas, jadi pakai koin gitu. Yang terjadi adalah ini teman saya anak elektro sangat tertarik itu kan, jadi ikut mainan gitu kan. Jadi dia menemukan suatu hal yang baru. Artinya sebetulnya apa ya? Kadang-kadang basic knowledge itu kadang-kadang orang baru tahu meskipun dia sudah levelnya agak tinggi ya. Kadang-kadang kita perlu mengetahui dulu seberapa jauh dia pemahamannya. Nah, nanti masalah klasifikasi itu ini sih sebetulnya lebih ke arah apa ya? Tujuan pembelajarannya apa dulu. Jadi kita bisa buat diferensiasi, mungkin tingkat kompleksitasnya kali yang apa ya, tingkat kerumitan proyeknya yang mungkin akan membedakan. Jadi lebih tepatnya kalau klasifikasi mungkin bisa diarahkan ke arah tingkat kompleksitas, tingkat kerumitan proyek. Mungkin itu sih, karena dari pengalaman seperti itu, bahkan konduktivitas ini anak elektro loh, yang dia senang lihatnya gitu kan, menemukan hal baru gitu. Itu sih pengalaman saya seperti itu. Ya. Ya. Termasuk Soccerman tuh. Soccerman. Soccerman. Iya. Iya. Teman-teman mungkin di sini ada yang belum tahu Soccerman seperti apa ya. Mungkin di BLT yang berikutnya kita bahas Soccerman gitu ya. Iya. Ya, boleh Kak. Ini ada Kak Altamis ini yang raise. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak Yuda. Ini saya mewakili Altamis. Altamis ini usianya 9 tahun Kak Yuda. Cuman tertarik nih pengen ngerakit robot. Nah, kami domisili di Jakarta nih Kak Yuda dan teman-teman. Pernah juga sih ikut kelasnya Kak Cinda. Sebelumnya emang kami tinggal di Samarinda, terus kemarin sempat
lihat info yang Kokaro Sangatta ya. Cuman ini mau tanya, kalau di Jakarta sendiri kita bisa gabung kemana nih ya Kak Yuda ya, kalau Altamis pengen melanjutin passionnya di robot gitu. Ya, sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Iya. Jakarta di mana ya? Nah, sayangnya Kokaro belum ada ini teman-teman yang buka di Jakarta ya. Tetapi sebenarnya di sana juga ada sih ya. Ada tempat belajar robotika itu, cuma ya itu tadi saya kurang paham menggunakan konsep yang seperti apa gitu ya. Artinya karena kan banyak ya macam-macam ya. Ada yang kalau di BLT yang sebelumnya ya sempat kita bahas tentang pembelajaran itu ya, yang ada Kak Imam di Purworejo bahas kursusan itu ya, itu kan disebut ada yang ya mohon maaf tidak bermaksud untuk melemahkan yang lain, jadi memang ada yang katanya hanya berorientasi untuk jualan kit saja kan gitu, ada macam-macamnya. Saya tidak mau masuk wilayah sana, tapi memang di Jakarta belum ada yang relasi atau mitra dari Kokaro belum ada. Tapi ada banyak gitu ya tempat gitu. Mungkin nanti bisa searching itu untuk Kak Altamis ya. Atau nanti tetap nyambung sama Kak Cinda juga boleh kok. Ya. Baik, ada lagi mungkin yang lain? Oh, ini ada Kak Fatih direct message. Kalau mau ikut kursusnya bagaimana? Gimana? Nah, ya kalau ini Kak Fatih ini kalau nggak salah kan yang di Surabaya ya, Kak Fatih itu ya. Nah, kalau yang kami di dekat-dekat sini biasanya kegiatannya ngadakan workshop ya. Nanti ada jadwal-jadwal yang kita publikasikan. Tapi kalau kursus memang belum mengadakan kursus ya. Ada yang tanya lagi kalau mau beli komponennya via online shop. Wah, ya online shop ini sebenarnya boleh gini kok. Kami dengan senang hati akan membantu kalau teman-teman misalnya mau konsultasi, tanya ya, Kak, saya mau bikin robot begini nih, apa saja yang dibutuhkan, tanya. Nah, kami dengan senang hati membantu menunjukkan, oh yang dibutuhkan komponen ini, silakan beli sendiri di online shop, di mana nanti kalau perlu boleh kita share linknya, link ke komponennya yang mana gitu. Dengan senang hati kami siap membantu seperti itu. Ya, kecuali misalnya kayak bantuan desain ya. Kadang-kadang memang ada yang misalnya minta bantuan untuk didesainkan ya, didesain. Kami ingin robot seperti ini, ya, minta bantuan desain kami. Nah, kami juga melayani seperti itu. Nah, kalau ini beda ya, bantuan desain tentunya beda dengan bantu nyariin komponen ya. Gitu kira-kira. Baik, silakan yang lain lagi mungkin ingin tahu apa terkait dengan. Jadi ini sebenarnya kita ingin di sesi BLT kali ini ya, kami ingin teman-teman itu jadi tahu gitu. Kalau misalnya mau bikin robot itu mulainya dari mana gitu. Ya, itu. Jadi tadi ada misalnya mulai dari bikin robot apa sih? Nah, tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh Kak Anton ya, Kak Rudi itu sebenarnya mulainya berpikirnya kita bukan dari robot apa dulu, bukan ya, tapi sebenarnya manfaat apa atau pembelajaran apa yang bisa kita dapat. Kalau dari yang Anton tadi berangkat dari apa yang kita lihat dipraktekkan Kak Cinda tadi ya, sebenarnya dari sistem mekaniknya ya gitu. Karena ya umumnya robot itu berkaitan dengan gerak. Ya. Gitu. Silakan kalau ada ini.
bagaimana cara buka cabang Kokaro di Kendari? Bagaimana ya enaknya? Kita ke Kendari kah? Menunggu undangan ya Kak Yuda. Gimana Kak Rudi? Seperti, nah ini mungkin saya ceritakan sedikit tentang sejarahnya Kokaro Sangatta ya. Kokaro Sangatta itu tiba-tiba ada gitu aja. Tanpa saya tahu siapa yang buka Kokaro Sangatta itu. Jadi tiba-tiba Kak Cinda itu menghubungi saya minta izin untuk buka Kokaro Sangatta. Ya, gitu. Buka Kokaro di Sangatta. Benar ya Kak Cinda ya? Gitu. Nah, nanti dikonfirmasi ya kalau cerita saya salah. Karena jadi saya memang apa misalnya membuka Kokaro Sangatta. Ya, karena saya dapat bocoran sih gitu. Kak Cinda bisa lah gitu. untuk itu. Nah, artinya sebenarnya gini, intinya adalah kalau memang di satu daerah itu ada yang misalnya kami di tim apa namanya pengurus Kokaro itu tahu ya misalnya bahwa di sana ada orang yang memang apa ya ada kapasitas lah gitu ya misalnya untuk menyelenggarakan kegiatan itu ya kami apa ya tidak mempersulit gitu ya. Artinya kami dengan senang hati mau kerjasama untuk membuka apa namanya kegiatan di sana ya itu. Nah nanti tinggal ada tahapan-tahapannya memang apakah langsung pakai nama Kokaro atau tidak dulu. Nah itu nanti bisa kita diskusikan dulu ya gitu. Karena ya ada istilahnya ya ini pembahasan tentang kerjasama ya gitu. Intinya seperti itu. Nah bagaimana kalau belum ada orang yang misalnya punya kapasitas untuk menyelenggarakan kegiatan dalam arti misalnya belum ada yang mampu mengajarnya, bagaimana? Tapi ingin sekali itu membuka ya Kokaro di daerahnya, ya berarti tahapannya harus melalui pelatihan dulu. Artinya harus ada minimal satu orang yang misalnya apa ya punya kualifikasi sebagai fasilitator pembelajaran. Itu seperti itu sederhananya seperti itu ya. Sebenarnya kalau pelatihan sudah pernah ada di banyak tempat ya, bahkan kalau paling barat itu di daerah Medan itu kita pernah melatih juga calon fasilitator sampai di Jayapura pernah ada yang dilatih untuk fasilitator, cuma mungkin karena kendala tertentu belum bisa menjalankan ini ya, mengadakan kegiatan gitu. Kalau Palopo belum jadi Pak ya. Oh iya maaf, Palopo sudah mulai kegiatan ya. Lupa saya, orang ada di sini ya. Tinggal caranya Pak ya, ikut pelatihan fasilitator Pak ya, wajib ya. Ya nanti kalau sudah ngadakan 10 kegiatan otomatis lulus lah. Insya Allah Pak, Insya Allah. Ya. Masa sudah ngadakan nggak dilulusin kan gitu ya. Kalau ada yang kami utus pelatihan sekitar berapa biayanya. Nah, biasanya kami kadang-kadang adakan pelatihan ya untuk fasilitas, nanti kami publikasikan kalau ada jadwal insya Allah. Ya. Saat ini sebenarnya saya sedang proses mendampingi salah satu sekolah di Sorong ya. Mungkin ikut hadir di sini dari Sorong untuk sebenarnya di sana sudah ada kegiatan robotika, cuma apa namanya ingin ada pendampingan mendesain apa namanya sampai terbentuk kurikulumnya untuk sekolah di bawah jaringannya itu. Nah, di Sidoarjo ini bagiannya Kak Anton ini. Ayo Kak Anton. Kami di Sidoarjo itu lebih banyak membina sekolah-sekolah. Jadi hampir semua sekolah yang ada robotikanya itu Kokaro yang bina. Nah, tapi untuk misalnya seperti kursus atau les itu kami belum melayani itu di Sidoarjo.
Tapi kalau misalnya mau buka kelas, jadi minimal ada 5 teman gitu ya, 5 orang yang mau ikut kelas rutin, baru kami bisa layani. Jadi kami yang datang ke lokasi, ke tempatnya itu ke AMSA, atau ini bisa offline, bisa online. Seperti itu. Karena memang jadwal kami itu, yang khususnya yang di Sidoarjo ya, kami ada tim, itu jadwalnya memang sangat padat. Jadi kami mengatur jadwal bagaimana supaya bisa melayani semuanya. Jadi untuk sementara, jika ingin ikut kegiatan Pokaro, mungkin bisa dicari dulu teman-teman. Mungkin ada 5 orang itu ya, 5 anak yang mau belajar robotika secara berkelanjutan, bisa menghubungi saya. Gitu, Bu. Kalau SMK jurusan apa yang ada robotikanya? Nah, ini di sini saya yakin ada banyak teman-teman SMK ya. Boleh berbagi dong ceritanya. Nah, ini sudah pukul 2 ya. Sebentar aja ya. Nah, waktunya sebentar. Dari tadi saya sebenarnya nunggu dari SMK ini yang bersuara. Mungkin ada guru dari SMK atau siswa dari SMK yang hadir. Silakan. Ini ada pertanyaan ini, ingin tahu. Kalau SMK jurusan apa yang ada robotikanya? Gitu. Baik. Jadi kalau yang khusus robotika sebenarnya ada ya, tapi nggak banyak SMK yang jurusan. Biasanya mekatronika biasanya, jurusannya mekatronika. Kalau yang robotika gitu biasanya jarang ya. Nah, cuma di kegiatan LKS SMK, nah ini alhamdulillah saya sejak tahun 2020 ikut ini mendapatkan tugas menjadi asisten juri, dan di tahun 2021 juga dan 2022 ini menjadi juri di tingkat provinsi. Di SMK itu untuk bidang lomba robotika itu biasanya pesertanya tidak harus dari jurusan robotika. Jadi bisa yang berkaitan, misalnya siswa dari TKJ gitu ya, sama elektro, itu bisa jadi satu regu gitu, terus ikut bidang lomba robotika ya gitu. Baik teman-teman, sudah pukul 2 ini lewat ya. Mohon maaf jadi mengambil waktunya beberapa menit. Saya kira cukup ya. Semoga saya bermanfaat, walaupun saya yakin ini masih kurang banget ya, karena memang keterbatasan waktu. Tadi bagus ada usulan untuk ada pelatihan, insya Allah akan bisa ditindaklanjuti, segera ditindaklanjuti. Sebelum kita akhiri, nah mungkin boleh dong kita dokumentasikan dulu ya. Gimana? 1, 2, 3. Baik, berikutnya yang halaman berikutnya.